kembali lagi bersama Sevi pastinya di podcast Biki Photox. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan wajah baru nih yang belum pernah muncul di podcast Biki Photox buat ngomongin topik seputar social media nih. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Rio. Hai Kak Rio. Halo Kak Sevi. Oke. Apa kabar nih Kak Rio nih? Baik ya. baik. Lagi sibuk apa nih di Q1 2025 ini? Lagi sibuk ya bikin campaign buat klien-klien dan juga ada beberapa pitch buat strategi lah. Pitch buat strategi Gitu. Akhir tahun kemarin Q4 masih Aman banget, tentram, damai. Mantap. Emang nggak usah diraguin lagi lah skill sosial media strategis kita satu ini. Yang benar. Oke, Kak Rio. Langsung aja deh. Gue mau tahu dong sosial media strategis itu sebenarnya ngapain aja sih? Sosial media strategis itu sebenarnya basically bikin strategi buat campaign sosial media ya. Jadi kayak mungkin bedanya sama spesialis. Kalau spesialis itu kan lebih ke day to day kontennya. Cuma secara framework besarnya kayak objektifnya buat apa untuk dalam quarter ataupun dalam periode tertentu itu biasanya sosial media strategis yang melakukan tracking gitu. Jadi memang sebenarnya role-nya sendiri adalah untuk nge-guide dari sosial media spesialis gitu, dan juga untuk bikin framework campaign-nya gitu. Dan beberapa yang biasanya dilakukan adalah biasanya kan kita analisis dulu, terus lihat dulu kliennya sebenarnya maunya ngapain nih objektifnya, misalnya mau awareness kah atau mau launching produk kah atau gimana gitu. Jadi biasanya kita preparing dari from the scratch sosial media strateginya akan seperti apa, baru nanti kita akan elaborate buat detail-detailnya buat turun ke kreatif dan yang lain-lain, kurang lebih gitu sih. Oke, nah tapi sampai sekarang kan lu udah di titik sosial media strategis gitu, sebagai sosial media strategis. Waktu memulai awal karir tuh dari apa dulu? Sosial media intern dulu kah lu dulu, dan udah berapa tahun sih itu? Udah kayaknya lebih dari 7 tahun, 8 tahunan lah gitu. Sebenarnya starting pasti dari sosial media spesialis dulu, jadi belajar buat bikin konten, copywriting dan lain-lain. Sampai kayak nemu serunya kayaknya memang lama-kelamaan udah mulai belajar soal strategi dan juga belajar soal detail tentang algoritma dan juga analisis dan lain-lain gitu, dan akhirnya ya dipercaya buat jadi sosial media strategis sih sebenarnya gitu sih. Oke. Nah, masuk nih lebih dalam lagi nih ya topik obrolan kita. Gimana sih proses pembuatan si sosial media strategi ini? Proses pembuatan sebenarnya bisa macam-macam. Cuma biasanya itu pattern yang gue pakai adalah gue itu biasanya starting dari objektifnya dulu gitu. Kita learning dulu marketnya seperti apa sebelum masuk objektif tuh, biasanya kita learning dulu, analisis gitu. Biasanya kolaborasi sama tim analis dan juga tim strategis buat ngasih tahu beberapa insight-insight penting sebelum kita masuk ke strateginya gitu. Setelah itu baru kita ngomongin objektifnya. Kita harus lihat dulu nih brandnya ataupun produknya itu sedang ada di mana gitu posisinya. Baru nanti setelah itu kita akan sesuaikan dengan algoritma namanya gitu. Mungkin kalau di sosial media kan kita punya platform macam-macam ya. Mungkin teman-teman juga tahu kayak ada Instagram, Facebook, TikTok, Twitter dan lain-lain gitu ya. Biasanya algoritma dari masing-masing platform tuh beda gitu, dan juga itu harus disesuaikan sama objektif kliennya gitu. Misalnya gue ambil contoh kayak misalnya kliennya objektifnya awareness gitu. Biasanya kan sekarang uniqueness-nya adalah short video ya. Misalnya your short video tuh udah bener-bener lagi masif banget di TikTok, di Reels, algoritmanya juga lagi bagus banget. Dan biasanya orang tuh secara behavior buka Instagram, buka TikTok tuh mereka scrollingnya di short video gitu. Nah kita bisa learning dari situ gitu, short video yang seperti apa yang cocok buat kliennya, cocok buat campaignnya gitu. Baru kita masuk ke rancangan strateginya gitu. Kita lihat behaviornya, kita lihat objektifnya, kita masuk ke dalam strateginya mau bikin apa aja, disesuaikan dengan kliennya. Misalnya contoh dia punya talentnya siapa, budgetnya apa dan lain-lain, kita olah untuk dapetin objektifnya, dan juga kita tracking pada saat periode kampanye berjalan gitu. Jadi saat kampanye jalan otomatis kita bisa tahu ini sebenarnya udah on track apa belum gitu, dan juga nanti pada saat selesai ya pasti reporting dan lain-lain sih. Sebenarnya basically akan kayak gitu sih secara pattern ya. Biasanya gue pakai pattern yang kayak gitu sih. Oke, jadi lumayan panjang ya journey buat ngebikin strategi si sosial medianya. Enggak sih, enggak panjang-panjang banget, biasa aja itu. Panjang sih Kak menurut gue. Lumayan berarti. Lumayan sih ya. Oke, itu kan tadi proses si strategi sosial media. Tapi sebagai sosial media strategis itu lu punya kayak plus minusnya nggak, kayak kelebihannya gue jadi up to date sama tren atau apa gitu? Itu lebih bukan kelebihan sih, itu lebih ke tuntutan pekerjaan ya Bu ya. Jadi kayak kita harus selalu update sama trennya apa, kita harus selalu tahu
karakteristik dari platformnya seperti apa yang udah berubah gitu ya. Seperti Instagram kan juga ngubah dari sistem feed-nya dia secara visual misalnya. Terus ada fitur-fitur baru, misalnya kita juga kadang-kadang suka learning dari misalnya ada festival tertentu kayak misalnya Ramadan gitu. Biasanya setiap platform akan ngadain Ramadan Insight gitu untuk bisa kita pelajarin sebenarnya insight Ramadannya di platform tersebut tuh gimana, dan juga biasanya mereka akan spill tipis-tipis tentang algoritmanya seperti apa gitu. Pastinya akan banyak yang perlu dipelajari dan akan banyak yang perlu diadaptasi sih. Justru adaptasinya itu yang akan lebih challenging gitu. Kita harus tahu trennya. Misalnya gini, contoh kita dapat brand, misalnya gue strategis cowok gitu, terus tiba-tiba gue dapat brand yang cewek banget dan mungkin secara age range-nya juga beda banget gitu. Target audiensnya juga gue sama sekali nggak kebayang sebenarnya sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu kan berarti kita harus learning gitu. Learningnya otomatis dari berbagai macam insight-insight yang kita harus ambilnya dari semua source gitu. Baru kita bisa ketemu, oh ternyata lebih cocoknya kayaknya kayak gini nih gitu-gitu sih. Oke, nah tadi ngomongin dikit soal tren yang ada di Ramadan. Nah, buat Ramadan tahun ini nih, kira-kira dari masing-masing platform tuh udah ngeluarin insight baru nggak? Kayak dari TikTok tuh ngeluarin apa gitu, kayak video yang akan viral tuh yang ngomongin baju lebaran kah, atau menu buka puasa yang paling banyak dicari kah, atau gimana? Kalau bayangannya sih gambarannya sebenarnya udah ada ya, mungkin dari beberapa platform juga udah mulai bikin gitu learning untuk Ramadan di tahun ini gitu ya. Ya cuma sih biasanya akan nggak terlalu banyak berubah sih. Biasanya justru secara konseptual kreatifnya itu biasanya nanti otomatis tren-tren ataupun topik-topik yang dibahas tuh biasanya akan cenderung sama gitu. Misalnya bedanya mungkin gini, misalnya kan Ramadan itu kan ada beberapa festif yang seru gitu buat di highlight ya, kayak preparation buat Ramadan gitu. Kayak misalnya lu punya behavior biasanya apa sih, kayak misalnya beli bahan makanan buat sahur dan berbuka gitu. Nanti di tengah-tengah Ramadan behaviornya seperti apa. Nanti pas lagi THR turun gitu, itu kan otomatis biasanya brand tuh untuk selling kan dia akan fokus ke situ gitu, ada diskon, promo dan lain-lain. Nanti mau mudik gitu, biasanya brand otomotif lah yang main, atau brand yang berhubungan dengan wisata di daerah-daerah tertentu lah yang main. Nanti Ramadan ngomonginnya soal di Idul Fitri nanti ngomonginnya beda lagi, kebersamaan bla 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 segala macam. Nah, itu sebenarnya serunya adalah pas masuk Ramadan. Kenapa biasanya brand-brand seperti ya mungkin di hampir semua brand itu biasanya tap in dengan sangat masif di bulan Ramadan. Ya memang karena orang Indonesia itu ataupun audiens Indonesia tuh banyak banget yang merayakan Ramadan gitu, dan mereka itu menjadi salah satu momentum yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Lo mau jualan, lo mau awareness pun juga cocok banget buat di Ramadan gitu. Biasanya akan kayak gitu. Dan ya dan banyak banget yang bisa dieksplor juga sih gitu. Oke, ngomongin Ramadan lagi nih. Tadi kan lu bilang kalau misalkan Ramadan tuh kalau ngomongin mudik enak brand otomotif masuk di situ untuk ngomongin kecepatan berkendara lah atau apa gitu kan. Nah, bagaimana dengan menurut lu gimana dengan brand kayak rokok atau Oke, ini agak yang 18 plus gitu? Kalau Dari pandangan sosial media strategis kita ini? ada banyak festif lain yang bisa di riding sebenarnya kalau buat brand-brand yang seperti itu ya, karena sebenarnya ya gimana ya, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab ya guys. Jadi mungkin kalau menurut gue gini sih, bisa aja riding gitu, otomatis ya pasti bisa gitu, tapi memang tidak semua sih gitu, tidak semua brand memang momentumnya ada di sana gitu. Kayak ada brand yang memang momentumnya paling besarnya adalah di 11-11, di 12-12, di momen tahun baru gitu. Kayak biasanya beberapa brand dalam tanda kutip dewasa itu biasanya ngeriding festif tahun baru misalnya, atau Valentine gitu, akan ke sana gitu. Jadi memang mereka punya festifnya masing-masing, tapi untuk brand yang kayak F&B, otomotif ataupun brand-brand yang kebanyakan gitu, itu Ramadan tuh jadi salah satu momentum yang paling seru nih buat bisa riding gitu. Mau buat TV kayak atau video campaign kayak atau apapun itu, kayaknya Ramadan tuh jadi salah satu yang biasanya brand tuh concern. Ramadan gue mau apa? Ramadan kita mau ngapain nih? Ramadan kita mau ngapain nih? Lebih kayak gitu sih. Lebih ke ngomongin juga video series gitu-gitu ya biasanya brand-brand. Iya, bisa jadi. Mungkin juga kalau misalkan brand-brand dewasa ini, gue sempat kepikiran kayak mereka mungkin ngomonginnya lebih ke point of view closingan kali ya. Kayak sebelum Ramadan. Saya tidak anjurkan untuk itu ya sebenarnya. Cuma bisa kali ya gitu. Mungkin bisa kali ya. Ya mungkin bisa lah. Tapi ya again sih, itu kan pasti sentimen masyarakat ya. Oke. Nah, itu kan tadi ngomongin soal tren gitu. Serunya apa sih di posisi sosial media strategis. Nah, terus nextnya skill apa aja sih yang harus dimiliki sama si sosial media strategis ini? Kalau dari skill pastinya otomatis
kalau menurut gue adalah kita harus kuasain dari skill social media specialist dulu gitu. Kita harus tahu gimana caranya bikin konten yang bagus, gimana caranya bikin copywriting yang bagus, gimana caranya buat tracking konten sampai ke report gitu. Nemenin konten itu sampai ke report gitu. Karena basically di saat lu udah punya skill itu, lu akan tahu apakah strateginya berhasil atau tidak gitu. Di saat lu udah tahu nih, misalnya oke, gue bikin konten A ternyata gagal, bikin konten B ternyata berhasil, bikin konten A orang komennya bagus nih, positif, di konten B bahkan anyep, nggak ada yang komen dan lain-lain gitu. Di saat lu sudah punya skill itu, lu akan punya istilahnya kalau di apa namanya, kalau di strategi itu ngomonginnya tentang helicopter view gitu, dimana kita bisa ngelihat dari atas, kita bisa tahu nih, oh ternyata ini apa namanya, demografinya ternyata lebih bagus konten yang seperti ini nih gitu, yang konten yang seperti ini ternyata kurang works untuk momen tertentu, untuk objektif tertentu gitu. Itu pertama sih, berarti lo harus punya skill social media specialistnya dulu gitu, udah matang dulu lah gitu kalau menurut gue gitu ya. Terus yang kedua otomatis adalah skill tentang analitik dan riset sih, itu penting sekali gitu, karena di saat lo mau bikin campaign, lo harus tahu dulu audiens lo tuh sukanya apa sih gitu, audiens lo tuh maunya konten-konten yang seperti apa sih. Karena kan gini, orang tuh pada bilang orang tuh gak ada yang lihat iklan gitu. Orang tuh nggak ada yang suka ngelihat konten iklan gitu. Tapi ada beberapa iklan yang malah jadi sebuah tren gitu. Mungkin kalau gue bisa remind sedikit, di tahun 2024 ada Dono Kasino-nya BCA, itu iklan yang jadi tren gitu. Dan juga ada banyak banget iklan yang bisa jadi tren gitu. Bahkan iklan itu bisa jadi suatu hook baru untuk sebuah konten, bisa nempel ke kepala audiens gitu. Konten yang sangat iklan gitu ya malah. Itu bisa jadi gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya lu bisa buat analisa pasar lu bisa tahu banget nih tentang brand lu, dan yang paling penting yang mungkin orang tuh kadang-kadang suka malas lakuin, tapi ini penting banget buat strategis, sense of belonging sama brand yang lu pegang sih. Jadi gini, contoh ya, misalnya lu pegang brand otomotif gitu. Misalnya lu pegang brand otomotif atau lu pegang brand apapun lah gitu misalnya. Gue selalu bilang gitu, kayak misalnya kalau lo mau bikin sebuah strategi, lo harus punya knowledge yang sama kayak salesnya gitu. Lo harus punya knowledge yang sama kayak orang yang misalnya lo mau jualan misalnya minuman berenergi, lo harus punya knowledge yang sama kayak orang marketingnya dulu gitu. Paling enggak lo nanya apapun yang pertanyaan yang mungkin kayak, ini boleh nggak sih diminum 2 hari sekali, ini boleh nggak sih bla 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 segala macam. Karena itu akan mengubah perspektif lo tentang sebuah strategi. Di saat lo udah punya sense of belonging sama brandnya, di saat lo udah punya knowledge yang tinggi banget tentang brand yang lo mau pegang atau lo mau bikin strateginya, itu segala macam pertanyaan yang ada di kepala lu itu akan bisa lu jawab gitu, dan akan bisa jadiin sebuah strategi yang solid dan komprehensif untuk bisa lu bawa nanti ke campaign-nya biar lebih efektif lah. Dan juga mungkin gue nambahin kayak kadang-kadang gini, strategis yang mungkin strategis ataupun social media specialist yang udah bikin strategi, itu biasanya suka bikin strategi yang unexecutable gitu, yang sebenarnya strategi yang secara framework, secara yang ada di pikirannya itu keren banget. Gue akuin itu keren banget. Tapi kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu, apakah kliennya sudah siap untuk sampai di step itu atau belum gitu. Kadang-kadang suka lari dari objektifnya gitu. Misalnya kliennya gue pengen jualan 1000 produk di momentum tertentu gitu. Tapi kita bikinnya full awareness yang generationnya sebenarnya bukan ke jualan gitu. Funnelingnya nggak sampai ke jualan gitu. Kadang-kadang di situ. Kadang-kadang tuh suka miss-nya adalah kadang-kadang kita mungkin semakin banyak kita bikin strategi, kita akan semakin paham buat bikin strategi yang bisa dieksekusi gitu. Strategi yang simple dan bisa dieksekusi gitu. Gitu sih. Oke, berarti dimulai dari social media spesialis itu skill setnya dimatengin dulu ya, baru sampai ke yang menurut gue sih iya sih. Oke. Nah, ngomongin tren lagi nih Kak, kira-kira ada nggak ya tren baru lagi 2025 yang akan kepake sama brand-brand lain? Tapi selain Ramadan? Trennya itu nggak tahu sih. Kalau gue ngelihatnya sekarang gini, semua platform itu udah main ke short video, hampir semua gitu ya, kita bisa baca lah ya. Dan behavior mungkin teman-teman kalau pada saat buka Instagram, buka TikTok, buka Instagram deh paling jelas gitu. Buka Instagram tuh biasanya flow-nya kayak gimana sih? Biasanya mungkin ada yang buka Instagram, lihat stories, tap sampai temennya udah selesai. Jadi sisa orang-orang yang nggak terlalu deket nih. Karena kan algoritmanya akan menentukan yang paling kiri adalah orang yang paling sering berinteraksi gitu kan. Habis itu kita buka feed scrolling, ada ketemu satu reels, kita klik dan kita scrolling sampai kita selesai. Jadi feeds itu munculnya kapan? Ataupun still banner itu munculnya kapan? Hampir sangat sulit untuk bisa feeds ataupun still banner itu muncul, jarang sekali gitu. Otomatis berarti
algoritmanya sekarang orang itu lebih suka untuk ngelihat sebuah konten video pendeknya yang snacking gitu, yang mungkin ada yang suka konten berat, mungkin ada yang suka konten ringan, itu kan selera gitu. Tapi konten short video ini sebenarnya bisa banget buat di-maximize gitu. Dulu mungkin awal-awal kita ngelihat TikTok, oke, TikTok itu kontennya seperti apa? Joget-joget, terus lama-kelamaan ada tips-tipsnya, lama-kelamaan ada trivia-trivia yang sketsa-sketsa, udah mulai makin niat nih. Sekarang udah mulai ada yang sinematik-sinematikan gitu. Bahkan ada beberapa produk yang udah, yuk kita lihat sinematiknya tuh, langsung keluar video sinematiknya. Udah pada main ke situ, dan otomatis menurut gua yang gua lihat adalah short video ini adalah tren yang akan terus berkembang gitu. Gimana caranya? Mungkin strategi spesialis, agensi ataupun brand sudah mulai mikirin tentang gimana sih short video ini akan berkembang seperti apa gitu. Harus bikin formulanya, konten yang original, mungkin ya konten yang bisa jadi ciri khas dari brandnya gitu. Mungkin ada beberapa brand yang punya konten original yang kalau saat lu scrolling, lu akan tahu, oh ini brand ini nih, ini pasti brand ini nih, ini pasti brand ini nih, ataupun ini konten creator ini nih, ini konten creator ini. Originalitas ataupun ciri khas dari sebuah konten tuh penting banget gitu. Buat jadi identity juga nggak sih sosmednya gitu kan? Iya benar. Tapi iya sih, ngomongin tren, masing-masing platform emang beda-beda. Terus juga kayak sekarang tuh di TikTok kayak lagi ramai banget We Listen We Don't Judge. Terus juga konten point of view gitu. Terus kayak mas-mas yang jual rumah itu yang gua tunjukin itu kan juga udah lumayan sering dipakai sama brand-brand juga gitu. Jadi nggak cuma sekadar konten yang dipakai sama yang user-user biasa, audiens biasa, tapi sampai brand juga udah mulai pakai gitu kan. Oke, terakhir nih Karyo, kalau ada satu pelajaran penting yang lu dapetin selama berkarir di bidang sosial media, apalagi di bidang sosial media strategis gitu, sebagai sosial media strategis, ada nggak sih pengalaman yang paling berharga, dan bagi dong tipsnya buat Sobat Talk semua yang ada di rumah, biar yang mau jadi orang sosial media, tim sosial media gitu. Iya, mungkin kalau pelajaran sih sebenarnya ya lama-kelamaan kita bakal punya sudut pandang yang semakin luas lah gitu. Di saat kita udah belajarin tentang sosial media semakin lama gitu, otomatis kita akan punya POV yang berbeda lah gitu. Di saat kita ngelihat konten, mungkin lu juga ngerasain gitu ya. Kayak misalnya di saat kita ngelihat konten tuh kita akan lebih fokus buat ngelihat, oh kenapa dia bisa kepikiran bikin konten ini ya gitu. Kita akan ngelihat POV yang kayak gitu. Mungkin pada saat awal-awal kita akan ngelihat, oh kontennya bagus ya, cuma sebatas itu. Lama-kelamaan kita jadi mikirin, kalau misalnya ada orang tiba-tiba ganti avatar rame-rame gitu, KOL kita jadi kepikiran kayak, ini brand apa yang lagi pakai mereka gitu, misalnya kayak gitu. Ya otomatis perbanyak pengalaman dan juga perbanyak lihat referensi. Jadi referensi itu bisa datang dari manapun. Mungkin FYP sekarang beda sama dulu ya, dan mungkin kalau zaman dulu kita baca koran yang semua orang, ataupun kita nonton TV yang semua orang lihat konten yang sama gitu. Gua dan lu dan semua orang gitu akan ngelihat konten yang sama dan akan membahas hal yang sama di kemudian hari. Sosial media tuh beda gitu. Sosial media, apa yang ditawarkan sosial media buat gua dan apa yang ditawarkan sosial media buat lu itu berbeda gitu. Karena mereka learning dari behavior dan karakter, dan menurut gua adalah gimana caranya kita buat yang penting adalah gimana caranya kita buat menemukan strategi yang tepat untuk brand yang kita pegang untuk bisa nemuin target audiensnya dulu. Karena kalau soal ngomongin virality gitu ya, ngomongin virality itu udah hal yang lain gitu. Karena buat gue virality itu bonus aja sih. Tapi yang harus itu adalah gimana caranya brand itu nemuin target audiensnya dulu gitu. Dan juga mungkin gue pesan dari gue gitu buat semua mungkin yang nonton juga gitu. Namanya social media strategi ataupun strategi apapun ataupun ideation. Pasti kita sering ngerasain kayak mungkin ideationnya dipakai nih, tapi ternyata kita jasanya nggak dipakai gitu misalnya, tapi idenya dipakai gitu. Itu buat gue ya itu salah satu hal yang sangat wajar aja sih. Bukan mewajarkan sih sebenarnya, tapi itu satu hal yang sering terjadi lah gitu. Jadi kadang-kadang tuh gini, kalau pesan gue adalah buatlah sebuah ide yang cuma lu yang bisa mengeksekusi dengan paling baik gitu. Jadi pada saat lu ngeluarin sebuah ide, cuma lu yang bisa kerjain itu, karena itu semua idenya ada di kepala lu, dan di saat wah ide lu bagus nih, terus gue pakai orang lain buat ngerjain ide lu, itu gak akan bisa sebagus lu yang ngerjain gitu. Buatlah ide yang udah bener-bener sampai di level itu gitu. Saat lu udah bikin ide yang cuma lu yang bisa execute, itu udah value-nya justru ada di lu nya, bukan di idenya gitu. Jadi kadang-kadang tuh saran gue adalah coba buat fokus untuk strategis, perkaya tentang referensi lu, perkaya tentang ide-ide yang executable.
Jadi dan juga buat strategi yang solid, yang lu kenal banget strateginya sampai orang tuh nggak bisa pakai ide lu tanpa lu gitu. Oke, itu dia serba-serbi tentang social media strategis gitu. Dimulai dari harus matengin dulu ke social media spesialisnya, terus juga perkaya ide, referensi, dan sampai ngebikin ide yang cuma executable tuh sama lu doang gitu ya, Kak? Iya dong. Enggak. Nonton lagi aja di menit-menit sebelumnya buat dapetin learning yang lebih pas gitu ya. Thank you buat Karyo yang Thank udah you, mau Sevi. sharing di podcast Bigi Photos kali ini. Mungkin nextnya akan ada lu lagi. Ngapain? Gak apa-apa, gue mau lu aja. Yang bener lu. Oke, dengan topik-topik berikutnya bersama Karyo. Stay tune di podcast Bigi Foto. Nah, buat Sobat Talks juga yang mau tanya-tanya seputar sosial media ataupun tren di bidang digital marketing, itu boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube podcast Bigi Foto. See you on the next episode. Bye! Bye.